ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa khadiruddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi hari yang mudah-mudahan Allah azza wa jalla selalu limpahkan dan curahkan rahmatnya kepada kita semua, kita dapat melanjutkan mabahats kita, kajian rutin kita yang biasanya kita membahas tentang tafsir Al-Quran Al-Karim. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan mulai membahas tentang satu kutaib, satu kitab kecil yang berjudul Al-Qawaid Al-Arba'. Al-Qawaid Al-Arba' yang artinya 4 kaidah. 4 kaidah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Nah, kitab ini adalah kitab yang luar biasa pentingnya yang harus dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah. Bahkan kitab yang sering harus diulang kepada kaum muslimin. Karena berkaitan tentang 4 kaidah penting tentang tauhid dan kesyirikan. Makanya disebut Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah. Jadi 4 kaidah tentang tauhid dan juga kesyirikan. Dan kitab ini, buku ini adalah buku muqaddimah sebelum seseorang masuk untuk mempelajari kitab tauhid. Kitab tauhid kita bersama tebal. Ada puluhan bab di dalamnya dan luar biasa, kitab yang sangat bagus, Masya Allah. Sama karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nah, kitab ini nih adalah muqaddimah sebelum mempelajari kitab tauhid. Biasanya para ulama mengajarkan kitab ini dulu nih kepada murid-muridnya, kepada para tulabul ilm, para penuntut ilmu syar'i, baru setelah kitab ini selesai masuk ke kitab tauhid, kitab tauhid. 4 kaidah ini berkaitan dengan hakikat kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW di kalangan kaum musyrikin Arab. Jadi 4 kaidah di dalam kitab ini berkaitan dengan hakikat kesyirikan yang terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh kaum musyrikin Arab. Dan subhanallah, ternyata 4 kaidah ini pula masih dilakukan oleh kaum musyrikin zaman sekarang. Subhanallah. Bahkan nanti kita akan sebutkan di antara pelajaran kaidah keempat adalah musyrikin zaman sekarang ternyata lebih parah kesyirikannya daripada musyrikin zaman terdahulu. Nah, sebelumnya ikhwan, di antara faedah dari mempelajari kitab, karena kajian kita kan biasa ada kajian kitab, ada kajian tematik, betul ya? Dua-duanya penting, saling menunjang satu dengan yang lain. Tapi di antara faedah dari mempelajari kitab seperti ini akan menyusun ilmu kita secara teratur. Nah, akan menyusun ilmu kita secara teratur. Dan untuk mendalami satu disiplin ilmu tertentu, maka jelas kita perlu mempelajari secara teratur dari kitab satu ke kitab yang lainnya. Nah, ini yang biasa dipraktikkan oleh para ulama salaf terdahulu. Selesai dari satu kitab, mempelajari kitab lain. Nah, ini ilmu yang akan didapatkan biasanya akan lebih teratur, lebih sistematis tuh. Nah, itu bisa membuat seseorang bisa lebih dalam mempelajari satu ilmu atau bahkan banyak bidang ilmu. Oleh karena itu, seseorang yang biasanya hanya mengikuti kajian tematik tapi tidak pernah mengikuti kajian kitab, maka biasanya dia akan mendapatkan potongan-potongan ilmu secara global. Jadi tidak menyeluruh gitu. Berbeda dengan mempelajari kajian kitab yang itu satu demi satu, sedikit demi sedikit, dia akan mempelajari, memahami secara terperinci. Nah, makanya dua-duanya ini butuh nih.
kajian tematik itu untuk mengangkat semangat kita, memperbaharui kesungguhan kita lagi, betul ya. Nah, kajian kitab yang teratur ini terus akan kita ajarkan kepada umat, diantaranya agar mereka mendapatkan ilmu yang tertib dan teratur. Kemudian mendalam dan terperinci dari para ulama, dari kitab-kitab para ulama. Nah, dan kajian kita saya katakan tadi apa? Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan semangat kan gitu dan seterusnya. Makanya dua ini penting, dua ini gabung nih, kajian tematik dengan kajian kitab, dua-duanya harus ada sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang mumpuni dan maksimal insya Allah. Nah, kajian tentang kitab Al-Qawaid Al-Arba' ini tipis bukunya subhanallah. Tapi Masya Allah, berapa banyak ulama yang menjelaskan, memberikan syarah, penjelasan dari kitab yang tipis ini. Tipis ini, luar biasa Masya Allah. Al-Qawaid Al-Arba'. Paling tidak ada 5 pembahasan di dalam kitab ini secara global. Yang pertama yaitu tentang muqaddimah. Yang pertama yaitu tentang muqaddimah. Bisa akan jelaskan sekilas pandang atau selayang pandang tentang kitab Al-Qawaid Al-Arba'in ini. Yang pertama yaitu tentang muqaddimah. Muqaddimah ini secara garis besar terdiri dari 2 pembahasan. Yang pertama, tujuan kita manusia diciptakan oleh Allah yaitu untuk beribadah. Di dalam muqaddimah kita akan membahas tentang tujuan kita manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, jelas untuk beribadah kepada Allah. Dan inilah hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif. Hanif biasanya diartikan lurus. Tapi nanti kita bahas sedikit dulu. Ini yang pertama nih, tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan ini adalah hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Nah, ini pelajaran muqaddimah yang pertama. Kemudian pelajaran muqaddimah yang kedua tentang apa? Syarat sahnya ibadah. Syarat sahnya ibadah itu dengan tauhid. Tidak akan pernah ibadah kita bisa sah tanpa tauhid. Nggak mungkin, mustahil. Ibadah kita bisa sah, ibadah kita bisa diterima oleh Allah, ibadah kita bisa menghasilkan pahala, asas utamanya adalah tauhidullah. Asas utamanya adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Ini 2 pelajaran secara garis besar tentang muqaddimah dari kitab ini. Yang pertama saya ulang tadi, tujuan kita diciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan inilah saya katakan tadi hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus, yang hanif, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Yang kedua, syarat sah ibadah adalah tauhid. Adalah apa? Tauhid. Dan jelas. Berarti kebalikannya nih. Kebalikan tauhid adalah apa? Syirk. Syirikan kepada Allah. Jadi ibadah bisa batal, na'udzubillah min dzalik, ketika di dalam kehidupan kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Sebagaimana salat tidak akan pernah sah kecuali taharahnya benar, yaitu wudhunya benar. Dan salat itu bisa batal ketika berhadas. Nah, persis nih. Nah, ini tentang muqaddimah tentang masalah kita apa? Al-Qawaid Al-Arba'. Nanti setelah ini kita akan bahas kaidah pertama nih. Kaidah pertama itu tentang apa? Kaum musyrikin Arab terdahulu itu ternyata mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui rububiyah Allah. Yaitu apa? Mengesahkan Allah, Allah itu ada, mengesahkan Allah dalam Allah yang menciptakan, dalam perbuatan Allah lah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, itu mereka yakini Allah yang ciptakan mereka, Allah yang berikan rezeki kepada mereka, Allah yang atur alam semesta, Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang memberikan rezeki dan seterusnya. Mereka akui itu. Tetapi yang jatuh dari mereka adalah apa? Mereka melakukan kesyirikan pada uluhiyah. Mereka menyembah kepada Allah, tapi mereka juga menyembah kepada selain Allah. Mereka menyembah kepada Allah, mereka juga menyembah kepada selain
Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, nanti insya Allah ta'ala itu kita akan bahas pada kaidah pertama. Kemudian kaidah kedua, ketiga, dan selanjutnya keempat. Yang pertama dulu kita akan bahas ya ikhwan, itu tentang muqaddimah kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Kita baca dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, penulis berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama salaf terdahulu selalu memulai kitab mereka dengan basmalah ini. Dengan basmalah. Kalau disebutkan basmalah berarti lengkap ya ikhwan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau disebut tasmiyah, bismillah. Nah, ini bedanya nih. Kalau basmalah lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah hanya apa? Bismillah. Dengan nama Allah. Bahkan bukan hanya bismillah. Dengan nama Allah, menyebut nama apapun dari Allah Azza wa Jalla itu sudah termasuk tasmiyah. Tapi kalau basmalah, ucapan basmalah lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama salaf terdahulu ketika mereka menulis kitab, mereka selalu memulainya dengan basmalah ini. Apa tujuannya? Ada 4. Lihat, ada 4, luar biasa. Ini hebatnya para ulama ketika mereka melakukan sesuatu itu di dalamnya penuh dengan ilmu. Mengapa mereka memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ada 4 tujuannya, ada 4 manfaatnya. Yang pertama kata para ulama, iqtidaan bi kitabillah. Mengikuti kitabullah, itu mengikuti Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Yang pertama ini nih. Iqtidaan bi kitabillah, mengikuti kitabullah. Mengikuti Al-Qur'anul Karim. Yang pertama. Yang kedua, iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tadi mengikuti Al-Qur'an, ini mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh juru tulisnya untuk menulis, memberikan kepada apa? Raja-raja di sekitar Arab pada saat zaman terdahulu, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling pertama apa? Tulis. Rasul nggak bisa tulis, juru tulis yang suruh tulis. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila azimir Rum Hiraqal. Dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembesar kerajaan Romawi Heraklius. Baru kemudian isi suratnya. Dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita menulis sesuatu kemudian memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah litabarruk, untuk mengharapkan keberkahan. Untuk mengharapkan apa? Keberkahan. Subhanallah. Coba untuk perhatikan. Banyak doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai diawali dengan bismillah. Ketika seseorang keluar dari rumah, apa itu? Bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika seorang masuk masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ketika seseorang mendatangi istrinya, bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Doa luar biasa banyaknya. Ketika seseorang melepas pakaiannya, bismillah. Betul ya? Banyak luar biasa. Itu diantara hikmahnya apa? Litabarruk, untuk mengharapkan keberkahan dari Allah. Karena ada satu dalil, satu hadis, yang hadis ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hadis ini hasan atau dhaif? Tapi sepakat ulama semua, makna dari hadis ini diterima. Makna dari hadis ini apa? Diterima. Apa itu? Kullu amrin dzibalin la yabda'u bi bismillah fahuwa aqta' aw abtar. Setiap perkara atau perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus keberkahannya. Nah, maka terputus apa? Keberkahannya. Makanya ketika kita ingin memulai sesuatu, bismillah, agar Allah berikan keberkahan pada pekerjaan atau perbuatan kita tersebut. Di antaranya para ulama nih, menulis kitab memulai dengan bismillahirrahmanirrahim.
Ini yang ketiga, litabarruk, untuk mengharapkan keberkahan. Yang keempat, lil isti'anah, untuk memohon, meminta pertolongan kepada Allah. Untuk meminta atau memohon pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah, maka pada hakikatnya kita sedang memohon, meminta pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Itu yang keempat tuh, lil isti'anah. Makanya ba sama ism, dengan nama Allah, kan gitu. Bismillah dengan nama Allah. Berarti maksudnya apa? Dengan seluruh nama Allah, ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu, aku menulis kitab ini. Ya, luar biasa, Masya Allah. Ya. Ini kata-kata bismillah. Jadi 4 ya. Mengikuti kitabullah Al-Quran, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengharapkan keberkahan, kemudian apa? Lil isti'anah, untuk isti'anah, memohon atau meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan di awal kitabnya, As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Pemurah, Rabb arsy yang agung, pemilik arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar memeliharamu di dunia dan di akhirat. Lihat bagaimana uslubul latif, bagaimana gaya bahasa penulis yang sangat lembut. Di awal-awal mendoakan orang yang membaca kitabnya. Allahu akbar. Mendoakan orang-orang yang mempelajari kitabnya. As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku mohon kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Pemurah, pemilik Rabb arsy yang agung, agar memelihara kalian di dunia dan di akhirat. Bayangkan, ini di antara penting nih, ketika kita berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, bukan hanya berdakwah dengan lisan, tapi berdakwah dengan apa? Doa. Ketika di siang hari kita dakwahkan manusia dengan lisan kita, di malam hari kita bangun mendoakan orang-orang yang kita dakwahkan tersebut agar Allah berikan hidayah taufik kepada mereka. Ini contoh. Uslub yang luar biasa, sangat lembut, gaya bahasa sangat lembut oleh beliau. Masih terus mendoakan, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar menjadikan diri kalian diberkahi dimanapun kalian berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza btuliya sabar wa idza aznaba astaghfar. Dan menjadikan kalian bersyukur saat diberikan kenikmatan oleh Allah, bersabar ketika mendapatkan musibah, ujian, cobaan, dan meminta ampun ketika kalian berbuat dosa. Nah, ketiga ini nih, ikhwan, pasti akan dilalui oleh manusia hidup di atas muka bumi ini. Manusia pasti akan diberikan kenikmatan oleh Allah, maka dia wajib bersyukur. Manusia pasti akan diuji, dicoba, dapat musibah, maka dia wajib bersabar. Dan manusia pasti berbuat dosa dan kesalahan, maka dia wajib beristighfar, bertaubat kepada Allah. Tiga ini nih. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan ini unwanus sa'adah. Inti dari kebahagiaan ini, tiga ini. Apa itu? Ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Ketika diberikan ujian, cobaan, musibah, dia bersabar. Ketika dia berbuat dosa dan kesalahan, dia istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tiga hal ini. Makanya beliau mengatakan, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur ketika diberikan nikmat, bersabar ketika diuji, dicoba, dan beristighfar ketika kalian berbuat dosa dan kesalahan. Kemudian beliau mengatakan, فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. Nah, karena ketiga hal ini adalah inti atau poros dari kebahagiaan, kunci dari kebahagiaan. Karena ada orang dikasih nikmat, bukan bersyukur, malah kufur akan nikmat. Betul? Karena ada orang diberikan ujian, cobaan, musibah, bukan bersabar, malah ngedumel, benci akan takdir Allah, suudzon kepada Allah. Ada orang berbuat dosa dan kesalahan, bukan dia istighfar dan taubat, malah dia teruskan dengan dosa selanjutnya. Orang seperti ini tidak akan merasakan kenikmatan, kebahagiaan dunia akhirat. Tidak akan pernah. Ini tiga inti kebahagiaan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang beliau jadikan ini sebagai doa kepada kaum muslimin atau orang-orang yang membaca kitab ini. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah Azza wa Jalla membimbingmu dalam mentaatinya. Masih mendoakan, bayangkan, Allah Akbar. Ketahuilah. I'lam, ini fi'il amr. Ketahuilah. Dari kata-kata alima yang artinya berilmu. I'lam, berilmulah.
Bisa bahasa kita tadi, ketahuilah. Arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbingmu dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Annal hanifiyata millatu Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim. Hanifiyah adalah agamanya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Hanifiyah, Hanif itu artinya asalnya sebenarnya bukan lurus. Hanif itu aslinya sebenarnya adalah mail. Mail itu condong. Jadi bukan lurus sebenarnya aslinya ya. Secara bahasa Hanif itu artinya sebenarnya mail, condong. Nah, agama Nabi Ibrahim ini agama yang hanif. Apa maksudnya? Ma'ilan an, ma'ilan ila. Kalau kita belajar bahasa Arab sedikit, ma'il tadi apa ma'il? Condong. Nah, bahasa Arab terkadang kalau di belakangnya itu berbeda, artinya bisa beda jauh. Contoh, ma'il itu kan condong. Kalau ma'ilan an, condong dari. Berarti kalau condong dari, menjauh. Kalau belakangnya ila, ma'ilan ila, condong ke. Berarti artinya mendekat. Saya ulang. Hanif secara bahasa artinya apa? Ma'il. Apa itu ma'il? Condong. Jadi bukan lurus aslinya sebenarnya. Tapi sudah menjadi ma'ruf. Hanif ini lurus. Nah, ma'il ini, ma'ilan, dalam bahasa Arab, hebatnya bahasa Arab, itu tergantung huruf setelahnya itu bisa berbeda jauh. Ma'ilan an, condong dari. Berarti condong dari apa? Menjauh. Condong dari itu, menjauh dari itu. Kalau ma'ilan ila, condong ke. Kalau ke itu berarti mendekat. Nah, Nabi Ibrahim AS, agamanya hanif. Agamanya hanifiyah. Apa maksudnya? Ma'ilan anisyirk wa ma'ilan ila tauhid. Menjauh dari kesyirikan dan mendekat kepada tauhid. Itu maknanya maksudnya. Nah, itu makna dari hanifiyah ini nih. Hanif artinya condong. Apa maksudnya condong di sini? Agama Nabi Ibrahim condong menjauh dari kesyirikan dan condong mendekat kepada apa? Tauhid. Makanya saya tadi contohkan ma'ilan an, ma'ilan ila. Kalau ma'ilan an itu condong menjauh, dari kesyirikan. Kalau ma'ilan ila condong mendekat kepada tauhid. Itu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu apa? Hanifiyah. Apa maksudnya agama Nabi Ibrahim ini agama yang lurus? Disebutkan nih. Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Agama Nabi Ibrahim itu adalah engkau beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Hanya untuk Allah saja. Nah, ini agama Nabi Ibrahim yang lurus, ini maksudnya Hanifiyah nih. Dan inilah pada hakikatnya agama seluruh nabi dan rasul. Tapi kenapa disebutkan Nabi Ibrahim di sini? Karena Nabi Ibrahim memiliki banyak keutamaan tersendiri yang ternyata keutamaan ini tidak dimiliki oleh nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung mendapat gelar dari Allah Azza wa Jalla Khalilur Rahman atau Khalilullah. Apa itu Khalil? Kekasih yang disayangi. Dalam bahasa Arab, kata-kata kekasih atau yang disayangi itu ada 10 tingkatan dalam bahasa Arab. Ini hebatnya bahasa Arab nih, Pak. Bahasanya luar biasa tinggi, 10 tingkatan. Yang paling tinggi itu khullah atau khalil. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki langsung diberikan gelar oleh Allah adalah Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasihnya Allah tabaraka wa taala. Ini seperti Allah sebutkan sahih barakallahu fikum dalam surat An-Nisa ayat 125. Ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan wajahnya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Nah, ini ikhlas dan ittiba' ini maksudnya. Ikhlas dan mengerjakan kebaikan, ikhlas dan ittiba'ur rasul.
Kemudian apa? Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan ia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif. Ya, diartikan lurus di sini. Betul ya? Lurus. Kenapa lurus kepada tauhid? Tapi sebenarnya artinya tadi itu condong menjauh dari syirik dan condong mendekat kepada tauhid. Maka diartikan biasanya lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah Azza wa Jalla mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, kesayangannya. Hanya dua makhluk di jagat raya ini yang dapat gelar ini langsung dari Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, semua nabi dan rasul itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Al-Anbiya, para nabi itu adalah bersaudara, ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah bersaudara tapi beda ibu. Berbeda apa? Ibu. Dan agama mereka adalah satu. Apa agama mereka? Tauhid, Islam pada hakikatnya. Nah, mereka bersaudara dari mana? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbeda ibu, maksudnya apa? Keturunannya sama dari Nabi Ibrahim, tapi berbeda apa? Berbeda ibu dan satu dengan yang lain. Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nah, kebanyakan setelah ini para nabi itu turun dari keturunan Ishak semua tuh. Orang Yahudi dari sini kebanyakan nih. Yakub, Yusuf dan seterusnya. Kecuali Nabi Muhammad SAW itu dari Ismail alaihissalam. Dari Ismail alaihissalam. Jadi semuanya pada akhirnya apa? Mengerucut kepada Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim juga diberikan julukan apa? Bapaknya tauhid. Bapaknya tauhid, karena pada saat itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah mengatakan kepada istrinya Sarah, wahai Sarah, di atas muka bumi ini hanya aku dan engkau yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti semua pada saat itu berbuat kesyirikan kepada Allah. Berarti tauhid yang sangat luar biasa mantap yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi banyak keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena itu disebut Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milah Ibrahim. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti milah Ibrahim. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'an dalam ayat yang banyak. Tapi syahid dari bahasan kita adalah apa? Agama Nabi Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ketika engkau menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Nah, ini nih. Ini yang dimaksud millah Ibrahim yang hanif, yang lurus tadi itu. Millah Ibrahim yang lurus. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan dengan itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan seluruh manusia untuk itu. Dan seluruh manusia diciptakan untuk itu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Nah, ini apa? Pembahasan yang pertama, inti yang pertama dari apa? Dari muqaddimah kitab Al-Qawaid Al-Arba'in ini. Itu tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan inilah hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus, yang hanif, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka kalian wahai kaum muslimin, ikutilah millah Ibrahim yang lurus itu tuh. Agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus itu. Nah, ini muqaddimah, tulisan muqaddimah yang pertama, ini tujuan intinya ini sebenarnya. Isinya sebenarnya ini satu nih. Tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah hakikat agama atau millah Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Kemudian yang selanjutnya, Pak, fa'lam. Nah, ini isi dari muqaddimah yang kedua nih. Isi dari muqaddimah yang kedua. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sesungguhnya satu ibadah tidak akan pernah disebut ibadah kecuali di atas tauhid.
Kecuali apa? Bersama tauhid. Maksudnya apa? Ibadah tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan pernah sah kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan apa? Tauhid. Makanya beliau mengatakan fa'alam, ketahuilah, berilmulah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sesungguhnya satu ibadah enggak dinamakan ibadah, tidak disebut ibadah kecuali ibadah tersebut asasnya itu tauhid. Asasnya itu apa? Tauhid. Contoh, orang di luar Islam, entah itu ahlul kitab, entah itu musyrikin, yang berbuat kebaikan luar biasa kebaikannya kepada manusia, tapi dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka kebaikannya tersebut hanya dibalas oleh Allah Azza wa Jalla di dunia saja. Di akhirat nggak dapat apa-apa dia. Kenapa? Karena asas syarat sah ibadah itu diterima oleh Allah harus tauhidnya benar. Apa tauhidnya benar? Hanya menyembah kepada Allah tadi milah Ibrahim. Hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, memurnikan, mengikhlaskan hanya kepada Allah azza wajalla. Makanya para ulama menyebutkan syarat diterimanya ibadah yang secara asas itu ada 3. Yang pertama apa? Islam, tauhid nih. Yang kedua apa? Ikhlas. Ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena dipuji orang, tidak, tapi ikhlas. Yang ketiga apa? Ittiba'ur Rasul. Ada 3 I. 3 I nih. Syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya amal saleh, ini 3. Yang pertama I pertama Islam, artinya Islam, beragama Islam, mentauhidkan Allah. Yang kedua I kedua apa? Ikhlas. I ketiga adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini isi dari muqaddimah yang kedua nih. Yang kalau tadi yang pertama tentang tujuan manusia diciptakan untuk beribadah, yang kedua ini menjelaskan ibadah itu syarat sahnya itu tauhid. Ibadah itu syarat sahnya apa? Tauhid. Kemudian beliau mengkiaskan, menganalogikan. Kama anna shalah la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat kalau dia tidak diibarengi dengan taharah, wudu. Antum salat tanpa wudu sah? Enggak akan sah, hatta lupa lagi, betul ya? Untuk salat nih, setelah salat lupa tadi ada wudu, sah? Tidak sah. Lupa, bayangkan. Apalagi sengaja. Enggak bakal sah salat nih. Sebagaimana tadi itu, amal soleh tidak akan pernah sah kecuali asasnya itu tauhid. Sebagaimana salat tidak akan pernah sah kecuali diawali dengan taharah atau wudu. Diawali dengan wudu. Kemudian beliau melanjutkan nih, fa idza dakhala syirk fil ibadah fasadat. Apabila kesyirikan itu masuk ke dalam perkara ibadah, baik itu syirik besar naudzubillah atau syirik kecil naudzubillah, maka fasadat, ibadah tersebut akan rusak. Kita melakukan ibadah ternyata masuk kesyirikan di dalamnya. Kita melakukan tauhid, kita melakukan ibadah kepada Allah, tapi kita juga melakukan kesyirikan kepada Allah. Imma itu syirik besar atau syirik kecil. Allah azza wajalla nggak akan anggap ibadah itu. Allah azza wajalla nggak akan anggap, naudzubillah. Kal hadathi idza dakhala fi taharah, sebagaimana hadas apabila masuk ke taharah. Apabila masuk ke dalam salat. Maksudnya apa? Salat itu syarat sahnya taharah bisa batal dengan hadas, itu maksudnya. Bisa batal dengan hadas, hadas ya, bukan najis. Ini bedanya hadas dengan apa? Najis. Najis itu apa? Sesuatunya, barangnya. Kalau hadas itu keadaan diri, hadas besar, hadas kecil kan gitu ya. Kalau najis itu apa? Barangnya biasa, najis kecil, najis sedang, najis besar. Nah, beliau menyebutkan ini nih, ibadah syarat sahnya tauhid bisa batal dengan kesyirikan. Salat syarat sahnya taharah atau wudu bisa batal dengan hadas. Hati-hati nih, subhanallah. Hati-hati ketika kita berjalan di atas muka bumi ini, jangan pernah kita melakukan kesyirikan kepada Allah, baik itu syirik kecil, apalagi syirik besar. Na'udzubillah. Kenapa? Karena ibadah kita bisa hancur berantakan. Apalagi syirik besar ya. Allah azza wajalla mengatakan apa? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau kalian berbuat kesyirikan, habis hancur semua amal kalian. Bayangkan. Amal kita puluhan tahun,
kita berbuat kesyirikan, syirik akbar ya, syirik besar, 5 menit aja hancur habis puluhan tahun amal kita. Nauzubillah min dzalik. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau ya Muhammad berbuat kesyirikan, dan enggak mungkin Nabi Muhammad SAW berbuat kesyirikan, tapi seandainya engkau berbuat kesyirikan, kata Allah, la yahbatanna 'amaluk. Akan hapus seluruh amal. Bayangkan subhanallah, ini syirik besar. Kalau syirik kecil apa? Menghapuskan amalan yang berkaitan dengan kesyirikan itu. Kita sholat, sholatnya ternyata riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, maka sholat itu nggak dapat pahala. Naudzubillah. Kita sedekah, sedekahnya ternyata riya, sum'ah, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin disanjung orang, ingin didengar orang amalannya, maka sedekahnya itu akan hilang. Ini bedanya syirik besar, syirik kecil diantaranya. Ada beberapa perbedaan banyak, salah satunya ini. Kalau syirik besar, yuhbad jami'al a'mal. Yuhbad jami'al amal, menghapuskan seluruh amalan. Ini syirik besar ya, bahaya. Kalau syirik kecil, menghapuskan amalan yang berkaitan itu doang. Dan dua-duanya bahaya jelas, dua-duanya dosa besar, na'udzubillah min dzalik. Maka beliau mengatakan, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Apabila kesyirikan itu masuk ke dalam perkara ibadah, akan merusak ibadah itu. Baik itu syirik besar atau syirik kecil. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadath apabila masuk ke taharah akan merusak dari taharah tersebut, akan merusak dari salat tersebut. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. Ketika engkau mengetahui bahwa kesyirikan itu apabila bercampur dengan ibadah akan merusak ibadah tersebut, bahkan akan menghilangkan, membatalkan amalan kita, bahkan bisa menjadikan pelakunya itu kekal di api neraka Allah. Orang kalau meninggal membawa dosa kesyirikan besar, naudzubillah min dzalik, khalidina fiha, betul ya? Kalau dia bawa kesyirikan kecil, ulama khilaf, apakah kekal di neraka atau tidak? Belum sempat bertaubat maksudnya ini ya. Tapi yang lebih rajih apa? Kalau kesyirikan kecil tidak sampai kekal di api neraka. Kalau syirik besar, mati membawa dosa kesyirikan, belum sempat bertaubat dari dosa kesyirikan, baru ini masuk apa? Neraka, kekal dalam api neraka. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, maka engkau mengetahui bahwa pengetahuan yang paling terpenting yang wajib engkau ketahui adalah tentang masalah ini, betul ya? Karena kita diciptakan untuk ibadah, dan ibadah tersebut harus ikhlas, ibadah tersebut harus didasari atas tauhid. Kalau enggak akan bisa membahayakan akhirat kita, akan menjadikan orangnya dikekal di api neraka, akan merusak amalan kita, naudzubillah. Maka jelas kita mengetahui di antara hal yang paling terpenting dalam kehidupan kita mempelajari tentang ini berarti. Mempelajari tentang apa itu tauhid, apa itu kesyirikan. Nah, la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kalian semua dari jeratan-jeratan seperti ini. Wahia asyirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah. Alladzi qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 116. Nah, perhatikan ini. Surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah Azza wa Jalla nggak akan ampuni dosa syirik. Apa maksudnya? Apakah orang di dunia ketika berbuat kesyirikan sudah pasti nggak diampuni? Bukan itu. Kalau di dunia dia berbuat kesyirikan, kemudian dia taubat, Allah terima taubatnya. Dengan syarat taubatnya nasuha. Tapi yang dimaksud di sini Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan kalau dia mati membawa dosa kesyirikan dan tidak sempat bertobat dari dosa kesyirikan besar itu, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Na'udzubillah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapapun yang dia kehendaki. Berarti selain dosa kesyirikan namanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah mau ampuni atau Allah Azza wa Jalla azab diri mereka. Tapi berbeda dengan apa? Kesyirikan. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
Pengetahuan tentang syirik bisa didapatkan dengan memahami 4 kaidah yang telah Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam kitabnya. Nah, beliau baru menyebutkan tentang 4 kaidah ini. Nah, ini mukaddimah tentang apa? Tentang kitab Al-Qawaid Al-Arba. Saya ulang, mukaddimah ini, inti dari mukaddimah ini berisi 2 hal. Yang pertama, tujuan kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dan inilah hakikat agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ini yang pertama, tujuan kita diciptakan. Yang kedua, beliau menjelaskan tentang apa? Ibadah, syarat sahnya itu adalah tauhid dan bisa batal dengan kesyirikan. Sebagaimana salat, syarat sahnya adalah taharah dan bisa batal dengan hadas. Maka hati-hati nih. Kita kewajiban kita untuk mempelajari tentang tauhid dan syirik. Jadi tauhid dan syirik kan gitu. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa akan terhina dari kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Nah, ini mukaddimah tentang kitab ini. Kita masuk ke kaidah pertama, Ivan. Kita masuk ke kaidah apa? Pertama. Al-qaidatul ula. Qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis berkata, kaidah pertama. An ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah taala huwal khaliq al-mudabbir. Anda perlu mengetahui, kata beliau, Anda perlu mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meyakini Allah tabaraka wa taala adalah satu-satunya sang pencipta dan pengatur segala urusan. Ini yang saya katakan nih. Kaidah pertama ini, Syekh penulis ingin menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin Arab terdahulu, orang musyrik Arab, kafir Quraisy, musyrik Quraisy, mereka meyakini tentang rububiyah Allah. Mereka meyakini tentang apa? Rububiyah Allah. Apa itu rububiyah? Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Jadi mereka meyakini Allah itu ada, Allah yang satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, Allah satu-satunya yang memiliki, Allah satu-satunya yang memberikan rizki, Allah satu-satunya yang menghidupkan, mematikan. Mereka meyakini ini, namanya rububiyah Allah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah kepada makhluknya. Mereka meyakini ini. Mereka meyakini ini. Tetapi apa kata beliau? Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Tapi meski demikian, hal itu tidak menyebabkan mereka berarti masuk ke agama Islam. Maksudnya apa? Bukan berarti ketika orang meyakini tentang tauhid rububiyah otomatis dia Islam. Enggak. Nah, ini penting luar biasa. Contoh, beliau menyebutkan dalil di dalam surat Yunus ayat 31. Ini jelas banget yang luar biasa. Dalam surat Yunus ayat 31. Qul, katakan ya Muhammad, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang memiliki atau menguasai, menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Berarti maksudnya apa? Menghidupkan. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mematikan. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Maka mereka kaum musyrikin akan menjawab Allah. Ya Allah sebutkan, betul ya? Ini kan jelas semua nih, rububiyah semua nih. Mereka meyakini yang berikan rizki kepada mereka dari langit dari bumi Allah. Mereka meyakini yang menciptakan, memberikan kepada mereka pendengaran penglihatan Allah. Mereka meyakini Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Mereka meyakini Allah yang mengatur segala urusan. Fasayaquluna Allah, kata Allah. Mereka pasti akan jawab Allah. Faqul, katakan kepada mereka, afala tattaqun. Mengapa kalian enggak bertakwa kepada Allah? Apa itu takwa? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Perintah paling terbesar dari Allah adalah mentauhidkan Allah tadi itu. Larangan paling terbesar dari Allah melakukan kesyirikan. Mereka apa? Tidak melakukan ini. Faqul, katakan ya Muhammad kepada mereka, afala tattaqun. Kenapa kalian enggak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian enggak melakukan perintah Allah yang terbesar mentauhidkan Allah? Malah kalian melakukan larangan paling terbesar yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah.
Nah, ini kaidah pertama nih. Kaidah pertama maksudnya apa? Penerapan tauhid rububiyah mengharuskan penerapan tauhid uluhiyah. Nah, ini kaidahnya kata para ulama bahwa apa? Tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam rububiyah. Rububiyah tadi saya katakan apa? Dalam perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, mengatur, memiliki, menguasai, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Ini tentang rububiyah. Mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Mengharuskan mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Apa uluhiyah itu? Perbuatan makhluk dalam beribadah hanya kepada Allah. Nah, orang kafir Quraisy jatuhnya di sini tauhid uluhiyah. Tauhid ubudiyah. Uluhiyah dan ubudiyah sama. Nah, ini perhatikan nih. Nah, ini subhanallah, ini hubungan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Kalau cuma tauhid rububiyah doang, tapi tauhid uluhiyahnya kacau, salah. Inti dakwah seluruh nabi dan rasul ini tauhid uluhiyah, ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Nah, jadi orang kafir Quraisy, mereka menyembah Allah, mereka sembah kepada Allah, tapi mereka menyembah kepada selain Allah juga. Jadi bukan berarti orang-orang musyrikin Quraisy nggak nyembah Allah. Contoh, ketika Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, cerita ma'ruf insyaallah di sirah nabawiyah. Ketika Abraha, penguasa dari apa? Negeri Yaman, ingin menyerang Ka'bah. Ingin menyerang apa? Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah, bawa gajah, betul ya. Sampai di daerah namanya Mughammas. Mughammas itu di luar Mekah. Sudah kelihatan Mekah itu depan mata kepala. Mughammas. Biasa daerah Mughammas ini para orang-orang kafir Quraisy menggembala binatang ternak mereka di Mughammas karena banyak apa? Rerumputan. Sehingga ketika Abraha sampai ke Mughammas, Abraha mengambil semua apa? Hewan ternak orang-orang kafir Quraisy, unta, kemudian domba dan seterusnya diambil. Salah satunya yang diambil 200 ekor untanya Abdul Muttalib. 200 ekor untanya diambil sama Abraha. Maka Abdul Muttalib datang kepada Abraha. Abdul Muttalib ini zaman dulu bisa dikatakan ketuanya orang-orang Quraisy kan gitu ya. Abraha menyangka Abdul Muttalib datang kepadanya untuk melobinya supaya nggak nyerang Ka'bah. Dan Abdul Muttalib ini orangnya penuh haibah, karismatik banget, luar biasa. Ganteng, keren, luar biasa itu Abdul Muttalib. Sehingga ketika Abdul Muttalib masuk ke tendanya Abraha, Abraha turun dari singgasananya, bayangkan. Turun dari singgasana duduk kan, turun sampai duduk di bawah. Saking haibahnya kakek Nabi ini Abdul Muttalib. Maka kemudian Abdul Muttalib menyebutkan hajatnya, wahai Abraha, tolong kembalikan 200 onta milikku yang engkau tawan, yang kau ambil. Abraha langsung mengatakan, wahai Abdul Muttalib, ketika engkau pertama kali masuk ke dalam tendaku, aku sampai turun dari singgasanaku karena haibah dirimu luar biasa. Tapi ketika engkau berbicara, langsung hilang haibahku kepada dirimu. Kenapa? Jadi Abraha menyangka Abdul Muttalib datang supaya melobi nggak nyerang Ka'bah. Tapi ternyata Abdul Muttalib datang untuk ngapain? Ambil 200 onta yang ditawan sama Abraha. Apa kata Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil. Ini syahid bahasa kita. Ana Rabbul Ibil. Aku adalah Rabbnya Ibil. Rabb ini bisa diartikan apa? Pemilik kan ini. Aku adalah pemilik ontanya ini nih. Pemilik 200 ekor unta. Wa Rabbul Ka'bah huwallah. Dan pemiliknya Ka'bah itu Allah. Lihat, tauhid rububiyahnya Abdul Muttalib. Pemilik Ka'bah itu Allah. Sayamna'uka, dan Allah Azza wa Jalla pasti akan menghalangi dirimu untuk menghancurkan rumahnya. Kata Abraha, hari ini dia nggak akan bisa menghalangi apa? Diriku menghancurkan rumahnya di Ka'bah. Sombongnya Abraha. Turunlah kemudian apa? Surat Al-Fil dan seterusnya. Maksudnya apa? Disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Belum turun karena Nabi belum lahir pada saat itu. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla kejadian tersebut dalam surat apa? Al-Fil. Syahid dari bahasan kita adalah Abdul Muttalib yang pada saat itu kakek Nabi SAW, kita tahu bersama, belum masuk Islam, jelas tidak mengikuti apa milah Ibrahim yang tersebar pada saat itu. Dia tahu yang punya Ka'bah ini siapa? Allah Azza wa Jalla.
Jadi kafir Quraisy pada saat itu, zaman itu, musyrikin Quraisy pada saat itu meyakini tentang tauhid rububiyah, meyakini Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan. Mereka meyakini ini. Tapi harusnya keyakinan ini dilanjutkan, karena cuma Allah yang ciptakan saya, maka saya hanya beribadah kepada Allah. Harus itu. Ternyata itu tidak dilakukan oleh kafir Quraisy. Mereka menyembah kepada Allah, tapi mereka juga menyembah kepada 360 berhala yang ada sekitar Ka'bah kurang lebih. Ini namanya syirik. Syirik itu kan tadi ya, menduakan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah, kan gitu. Nah, ini nih subhanallah. Dan nanti kita akan sebutkan juga dalam kaidah yang kedua nanti tentang masalah kesyirikan mereka. Tapi syahid dari bahasan kita adalah tauhid rububiyah saja tidak otomatis menjadikan orang tersebut masuk ke dalam Islam. Tapi harus ada tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah. Makanya kaidahnya tadi, tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Nah, mengesahkan Allah dalam rububiyah itu mengharuskan mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya atau ibadahnya kepada Allah. Ini di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Karena orang-orang kafir Quraisy, mereka meyakini tentang rububiyah Allah, tapi ternyata mereka tidak beribadah hanya kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Dan inilah hakikat kesyirikan. Jadi jangan anggap orang kafir, orang musyrik tidak beribadah kepada Allah. Zaman dulu ya. Mungkin sama-sama sekarang, subhanallah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Perhatikan nih, subhanallah. Karena orang banyak nih menyangka yang namanya kafir, yang musyrik cuma mereka beribadah kepada selain Allah saja. Itu benar, itu termasuk. Tapi di antara bentuk kesyirikan apa? Mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada siapa? Selain Allah. Nah, mereka beribadah kepada Allah, meminta berdoa kepada Allah, mereka juga meminta berdoa kepada selain Allah. Makanya orang-orang Quraisy terdahulu, ikhwan, 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu, fungsinya itu macam-macam. Kalau antum baca Sirah Nabawiyah, fungsinya itu macam-macam. Di antara mereka menolak dakwah Nabi SAW, ternyata ada UUD-nya. Tahu UUD? Ujung-ujungnya duit. Ini ada ternyata semua. Kenapa? Karena berhala itu fungsinya itu macam-macam. Kalau misal seseorang ingin rezekinya lancar, ke berhala ini. Kalau ingin jodohnya cepat, ke berhala ini. Kalau ingin dagangnya bagus melesat, ke berhala ini. Nah, ketika Rasul SAW menyuruh hanya menjadikan satu Tuhan yang disembah, mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un 'ujab. Apakah engkau ya Muhammad menyuruh kami untuk menjadikan kami menyembah hanya kepada satu Tuhan doang? Yang biasanya kami menyembah banyak Tuhan, sekarang cuma jadi satu Tuhan doang. Ini hal yang aneh. Ini kata mereka Allah abadikan dalam Al-Quran, subhanallah. Ini hal yang sangat apa? Sangat mengherankan, sangat aneh, subhanallah. Allah Azza wa Jalla sebutkan itu dalam surat Shad. Surat 38, surat Shad. Surat Shad, surat 38. Ayat ke-5. Ayat ke-5. Aja'alal alihata ilaha wahida, in hadza la syai'un 'ujab. Subhanallah. Perkataan kafir Quraisy yang Allah Azza wa Jalla abadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Shad ayat ke-5, apakah engkau ya Muhammad menyuruh kami untuk menjadikan kami hanya menyembah satu Tuhan doang, Allah saja nih, inna hadza la syai'un 'ujab. Maka itu jelas perkara yang sangat mengherankan, sangat aneh kata mereka. Nauzubillahi min dzalik, subhanallah. Padahal mereka meyakini tentang apa? Rububiyah Allah, betul ya. Tapi ternyata mereka tidak melaksanakan dari uluhiyah Allah. Mengesahkan Allah dalam ibadah hanya kepada Allah. Mereka jatuh di sini. Mereka gagal di sini. Berarti, perhatikan nih. Berarti, kalau orang zaman sekarang meyakini adanya makhluk yang bisa mengatur jagat raya ini selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan dalam rububiyah Allah. Bayangkan. Contoh, dia meyakini adanya pawang hujan. Betul?
Ketika ada acara nikahan, acara apa lagi tuh, sunatan dan seterusnya, wah mau mendung, coba panggil supaya nggak mendung, supaya nggak hujan. Siapa yang bisa mengatur alam semesta ini? Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya Allah saja, nggak ada yang lain, betul ya? Yang bisa ngatur alam semesta cuma Allah azza wajalla. Ini kita nggak bicara tentang masalah sains, taburkan garam, itu lain cerita. Dan itu pun nggak pasti kan gitu. Ini bicara keyakinan orang, ada makhluk yang bisa mengatur alam semesta dengan sesuatu yang sama sekali nggak masuk akal, pakai cabai, pakai bawang. Apa ini? Dia terjatuh dalam kesyirikan masalah rububiyah nih. Yang kesyirikan rububiyah ini diyakini oleh kafir Quraisy tadi ya. Allah sebutkan jelas dalam surat Yunus ayat 31 subhanallah. Yang bisa mengatur alam semesta hanya Allah, mereka mengakui itu. Tapi mereka jatuh di mana? Uluhiyah. Ibadah hanya kepada Allah, mereka jatuh di sini. Mereka tidak beribadah hanya kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Mereka meminta kepada Allah, mereka juga meminta kepada berhala-berhala mereka. Perhatikan baik-baik, subhanallah. Jadi nggak boleh subhanallah seseorang meyakini i'tiqad adanya makhluk yang bisa mengatur alam semesta. Nggak mungkin, subhanallah, mustahil. Kemudian di antara kaidah selanjutnya kata para ulama, tauhidul uluhiyah mutadammin li tauhidir rububiyah. Mengesahkan Allah dalam uluhiyah itu sudah mengandung pengesaan Allah dalam rububiyah. Maksudnya apa? Setiap orang yang mentauhidkan Allah dalam beribadah, dalam peribadatan hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, maka pastilah terkandung keyakinan dalam hati orang itu bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, memiliki alam semesta ini. Nah, karena dia meyakini ini, karena itu dia hanya menyembah kepada Allah. Makanya para ulama menyebutkan tauhidul uluhiyah mutadammin li tauhidir rububiyah. Mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya itu mengandung pengesaannya juga dalam rububiyah. Jadi kalau orang sudah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah hanya kepada Allah, maka sudah masuk itu, sudah include. Dia insya Allah pasti mengesahkan Allah dalam apa? Rububiyahnya. Karena nggak mungkin dia beribadah hanya kepada Allah, tapi di dalam hatinya nggak ada keyakinan bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta. Nggak mungkin, pasti ada dalam hatinya itu. Karena itu keyakinan itulah yang menjadikan dirinya hanya menyembah kepada Allah. Dan kaidah yang terakhir yang ketiga, tauhidul asma wa sifat syamilun lin naw'ain. Mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah mencakup kedua macam tauhid lainnya. Tauhid asma wa sifat apa? Meyakini, mengesahkan Allah di dalam nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah menunjukkan uluhiyah. Contoh, Al-Ghafur, At-Tawwab, dan seterusnya. Ada pula yang menunjukkan rububiyah, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, dan seterusnya. Maka ketika orang mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah, maka insya Allah ta'ala otomatis dia juga apa? Masuk mengesahkan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah. Ini penting tentang masalah hal tersebut. Nah, ini kaidah pertama yang disebutkan oleh penulis tentang apa? Kesyirikan yang terjadi pada musyrikin Arab terdahulu. Jadi alasan kaum musyrikin diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyembah selain Allah bukanlah karena mereka meyakini bahwa sesembahan mereka itu memiliki kekhususan rububiyah tertentu sebagaimana yang Allah miliki. Mereka nggak yakini itu. Mereka tidak meyakini sesembahan mereka, berhala mereka bisa menciptakan, bisa mengatur alam semesta, bisa mematikan. Mereka nggak meyakini itu. Tapi apa? Yang mereka yakini adalah sesembahan mereka ini, nanti kaidah kedua kita akan bahas, bisa apa? Memberikan syafaat, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ternyata ini perbuatan kesyirikan. Nanti insya Allah di kaidah kedua kita akan bahas insya Allah. Kaidah kedua, dilanjutkan kaidah ketiga, dilanjutkan kaidah keempat. Berarti nggak bisa selesai, harus 2 kali pertemuan ini, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Silakan Ibu Finya. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, Afwan, mungkin untuk Finya.
TV-nya Iya. bisa? Ya, Lucy sebentar, saya sudah dijadiin co-host, tolong dijadiin co-host sebentar, makasih. Baik, Ustadz, barakallahu fikum, ini pencerahannya luar biasa. Ustadz mengajarkan kami dari Muqaddimah ya, dari kitab Al-Qawaid ini, dan ini adalah sebenarnya step atau tangga pertama sebelum kita memulai belajar kitab Tauhid tadi ya, Ustadz sampaikan seperti itu ya Ustadz ya. Nah, kemudian Ustadz, sebentar, ini Ustadz ada nggak? Nah, silakan Bu. Ya, nah kemudian Ustadz ini saya mohon sedikit pencerahan tadi Ustadz sampaikan bahwa kan penulis semua ulama rata-rata dalam menulis kitab itu selalu memulai dengan basmalah gitu ya Ustadz tadi ya. Nah di poin ketiga Ustadz yang tadi ada 4 fungsi kenapa basmalah itu dituliskan gitu, Ustadz menyampaikan bahwa yang ketiga tadi setiap perkara atau yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah itu akan terputus keberkahannya ya Ustadz ya. Nah di sini sebenarnya basmalah atau tasmiyah Ustadz yang tadi Ustadz sampaikan nih. Nah, di dalam hadis disebutkan kullu dzi amrin la yabda'u bi bismillah. Nah, memang bismillah. Setiap perkara, terutama perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, hanya disebutkan di situ tasmiyah. Ya. Itu akan terputus keberkahannya. Kalau disebutkan, kalau kita lihat letterlock hadis, pada hakikatnya sebenarnya tasmiyah. Tapi sebagian ulama mengatakan tasmiyah ini ketika disebutkan basmalah, maka ini lebih bagus lagi subhanallah, kecuali ada tempat-tempat tertentu yang memang hanya disebutkan tasmiyah tanpa disebutkan basmalah. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fiik Ustadz. Ini tadi pencerahannya luar biasa ya Ustadz ya. Memang kan sekarang nih zaman fitnah ini luar biasa ya, dan benar-benar itu dicampur aduk ya Ustadz ya, antara kebenaran, kebatilan, yang tadi adalah syirik dalam ibadah, melakukan tadi bisa hapus semua sebenarnya gitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, kalau tadi Ustadz sampaikan bahwa orang-orang kafir Quraisy nih dulu nih, orang-orang musyrikin Arab ya, itu kan mereka rububiyah itu kan betul-betul mengaku ya bahwa Allah itu rububiyah Allah, perbuatan Allah semua diakui. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan sebagainya Ustadz. Tapi kemudian mereka kan tidak menyembahnya kepada Allah gitu Ustadz. Nah saya ingin Ustadz tolong pencerahan ke kami. Ini apakah mirip juga nih, maaf ya Ustadz kalau salah, sama juga seperti gini kan tadi kalau cuma rububiyah aja berarti dia nggak otomatis menjadi Islam loh Ustadz, tadi kan sampaikan gitu ya Ustadz ya kan. Nah kalau ada orang-orang Muslim nih Ustadz, sekarang kan banyak banget yang di KTP Islam, tapi ya tadi lagi uluhiyahnya tidak dia kerjakan. Kalau ini bagaimana kita bisa melihat apakah dia sama jatuhnya seperti yang orang musyrik Arab ini atau gimana Ustadz? Nah, sahih betul. Itu di antara kita belajar kitab ini, di antara itu subhanallah. Jadi bukan hanya gara-gara kata-katanya mereka musyrik, kemudian ini muslim, tapi perbuatannya sama. Sama nih, gitu sama memang perbuatannya. Jadi bukan berarti nama yang ini musyrik, nama yang ini muslim, tapi kalau perbuatannya sama, berarti sama, hukumnya sama kan gitu. Ketika seorang muslim dia mengakui tentang rububiyah Allah. Jelas Allah yang ciptakan saya, Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepada saya, dan seterusnya. Tapi ternyata Pak, seorang muslim ini tidak melakukan uluhiyah kan gitu, tidak mengakui tentang uluhiyah Allah, atau tidak melakukan tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dan beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga mereka beribadah kepada selain Allah. Yang nanti kaidah kedua kita akan jelaskan lebih detail sebenarnya. Maka ini jelas masuk subhanallah. Maka ini jelas apa? Jelas masuk. Hati-hati bagi seorang muslim ini subhanallah. Jadi empat kaidah dalam memahami tentang tauhid dan syirik ini bukan berarti kemudian dia seorang musyrik, oh berarti saya seorang muslim aman. Tidak. Tapi perbuatannya apa yang dilakukan oleh musyrik ini? Jangan-jangan saya seorang muslim melakukan perbuatan itu yang hukumnya berarti sama subhanallah. Nah ini pentingnya berilmu tentang ilmu agama Allah, terutama ilmu masalah akidah, tentang masalah tauhid. Dan juga lawan dari tauhid kesyirikan, sehingga kita bisa terhindar dari kesyirikan dan kita bisa melakukan yang tauhid kan gitu. Itu diantaranya 4 kaidah ini diantaranya tidak lain tidak bukan untuk menjelaskan kepada apa? Menjelaskan kepada seorang muslim bahwa ternyata seorang muslim juga bisa melakukan kesyirikan loh. Hati-hati subhanallah. Muslim tapi syirik, atau muslim tapi apa? Musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Dari apa? Dari perbuatannya. Sahih betul, Bu. Jadi kalau dia seorang muslim tapi kemudian dia
hanya melakukan atau meyakini tauhid rububiyah saja, tapi tidak melakukan uluhiyah, hati-hati, naudzubillah min dzalik. Jangan-jangan Allah Azza wa Jalla memang masukkan Anda nanti apa? Di golongan orang-orang musyrikin. Walaupun di KTP kita Islam ternyata, subhanallah. Karena bukan standar ukurannya adalah KTP, tapi apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat di atas muka bumi. Betul saya. Dan ini sebenarnya nanti kita akan bahas juga bahwa seorang muslim nggak boleh melakukan ini nih. Makanya saya contohkan tadi kan, saya contohkan lebih parah lagi tuh, seorang muslim yang terjatuh dalam syirik rububiyah, meyakini adanya penghujaan, betul ya? Atau seorang muslim yang terjatuh dalam perbuatan syirik uluhiyah. Nah, nanti kita akan bahas tentang masalah itu di kaidah kedua dan selanjutnya. Ustadz, barakallahu fikum Ustadz, pencerahannya Masya Allah. Ustadz, sambil menunggu pertanyaan yang muncul di layar Ustadz, ini sedikit lagi. Di surat Al-Fatihah terakhir kan yang ada waladhdall, ya, ghairil maghdubi alaihim. Nah, maghdubi ini kan jatuhnya kita diajarkan bahwa penafsirannya itu adalah orang-orang Yahudi gitu ya Ustadz ya, Allah tuh murka kepada mereka. Ustadz kan gini ya Ustadz ya, tadi kan kalau yang kaidah pertama ini yang tentang rububiyah tadi kan kita ambil contoh si orang musyrik Arab tadi ini ya Ustadz ya, bahwa musyrikin Arab ini pokoknya dia mengakui Allah deh, pokoknya dia benar-benar ada, Allah ada, aku mengakui. Nah kalau orang Yahudi ini afan ya Ustadz ya, kan mereka juga sebenarnya bukan, mereka kadang-kadang tuh pada jago ya untuk Al-Quran hadis tuh mereka bisa tahu semua itu Ustadz ya. Apakah untuk mereka ini juga, nah saya nggak ngerti nih, orang Yahudi ini apakah dia mengakui Allah tapi terus dia juga nggak mau seperti kaum musyrikin Arab tadi, atau dia sudah tahu kebenaran itu semuanya, Al-Quran hadis benar, tapi dia nggak mau beriman. Nah ini bedainnya gimana nih Ustadz? Nah. Antara Yahudi sama si musyrikin Arab ini Ustadz? Nah. Pada hakikatnya, yang menjadi hakikat pada seseorang itu yang saya katakan tadi bukan sekedar hanya penamaan saja, tapi hakikat untuk mengetahui orang tersebut adalah apa yang dia lakukan, kan gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami Allah sebagai menjadi orang yang maghdub, engkau murkai, dan dhalin, yang orang yang engkau sesatkan. Al-maghdub Yahudi, ad-dhalin Nasara. Al-maghdub Yahudi, kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Dzu ilmin bila amal. Mereka punya ilmu tapi kosong dari amalan. Mereka punya ilmu tapi kosong dari apa? Kosong dari amalan, kan gitu. Yahudi Nasara, kenapa mereka disesatkan? Karena mereka banyak beramal tapi kosong dari ilmu. Maka hati-hatilah kaum muslimin, karena ini sifat nih, betul ya? Sifat nih, Yahudi dimurkai karena sifatnya, Nasara dimurkai karena sifatnya. Kaum muslimin bisa kena nih, naudzubillah. Kalau ternyata mereka punya ilmu, tahu akan ilmu, tapi tidak berusaha dengan sekuat tenaga mengamalkan ilmunya, hati-hati bisa menjadi orang yang dimurkai oleh Allah seperti Yahudi. Nasara beramal banyak, tapi nggak tahu ilmunya. Kaum muslimin hati-hati ketika beramal banyak, ketika ditanya ada nggak ada ilmu ini, nggak tahu, saya ikut-ikutan aja. Hati-hati menjadi orang-orang yang disesatkan seperti Nasara. Maka tahulah kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat atasnya, berarti diberikan dua kekuatan ini, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Quwwatul ilmiyah wa quwwatul amali. Kekuatan Allah berikan ilmu kepada mereka. Bukan cuma itu, kekuatan Allah berikan amalan, itu mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Ini yang pertama nih, masalah ini. Kemudian yang kedua tentang masalah apa? Musyrikin Arab mengetahui tentang rububiyah. Kemudian apa? Yahudi mengetahui juga dan seterusnya. Tapi bedanya apa? Yahudi ini Allah berikan kitab kepada mereka, Taurat, betul ya. Sedangkan musyrikin Arab pada hakikatnya mengikuti milah Ibrahim, kemudian Nabi Ismail dan seterusnya. Kan gitu. Nah, tidak lain tidak bukan, bedanya adalah kalau Yahudi ini sendiri lebih mengetahui banyak hal di antaranya. Contohnya apa? Nabi Muhammad SAW, dia tahu ciri fisiknya, keluarnya kapan, dan seterusnya. Musyrikin Arab nggak tahu masalah ini. Makanya orang-orang Yahudi sudah ada di kota Madinah sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Musyrikin Arab nggak tahu. Baik itu musyrikin Arab yang di Mekah atau di Madinah atau Jaziratul Arab, semuanya nggak tahu tentang masalah ini, kecuali hanya sedikit aja. Dan itu pun tahunya dari mana? Dari pendeta Yahudi, dari orang-orang Yahudi.
Jadi ilmu orang Yahudi sebenarnya lebih banyak kalau kita lihat, tapi sayangnya ilmu mereka tidak ada yang diamalkan. Auzubillah min dzalik. Sehingga itulah mereka menjadi orang-orang apa? Maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, musyrikin Arab tahunya dari apa? Dari tentang masalah tauhid ini saja nih. Secara khusus ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tahu tentang masalah ini, tauhid ini saja nih. Mereka mengesahkan rububiyah Allah dan seterusnya, tapi kemudian apa? Mereka melanggar dalam masalah uluhiyah. Tapi dari sebagian mereka ada orang-orang yang masih hanif. Ada orang-orang yang masih menjaga apa? Masih menjaga milat Ibrahim. Di antaranya siapa? Barakah ibn Naufal. Nah, ketika Nabi SAW dapatkan wahyu, Khadijah membawa kepada Waraqah ibn Naufal. Apa kata Waraqah ibn Naufal? Seorang pendeta yang diberikan apa? Ini kitab. Subhanallah, hadzal namus, kata Waraqah ibn Naufal, itu adalah namus yang turun kepada Musa alaihissalam, kepada Isa. Kalau seandainya aku masih muda dan kaummu mengusirmu, hai Muhammad, aku akan memberikan pertolongan nasran muazzara, kata Waraqah. Aku akan memberikan pertolongan yang totalitas kepadamu, wahai Muhammad. Rasul kaget, apakah kaumku akan mengusirku dari Mekah ini nih? Apa kata Waraqah? Tidak ada orang yang mendapatkan seperti ini kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Dia tahu, paham, berarti dia berilmu Waraqah ibn Naufal. Dan pada saat itu dia masih apa? Di atas agama yang benar kan gitu, subhanallah. Nah, kemudian apa? Ketika Rasul SAW diajak sama pamannya juga mau ke negeri Syam, kemudian bertemu dengan apa? Rahib. Nah, bertemu dengan rahib. Kemudian rahib tersebut memberikan ada ilmu tentang Taurat rahib tersebut, pulang dan seterusnya. Intinya adalah orang-orang yang diberikan kitab, yang mempelajari kitab, biasanya mereka lebih berilmu daripada hanya musyrikin Arab. Karena musyrikin Arab biasanya hanya mengetahui tentang masalah tauhid rububiyah, yang mereka tahu juga sebenarnya harus mentauhidkan masalah uluhiyah, tapi mereka itu tidak lakukan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah alamin Ustadz. Terakhir Ustadz, ini kemarin kami dikirim ada video gitu. Bagus sih, maksudnya bukan bagus gimana, bagus dalam arti kata jadi kita tahu ini nggak benar ya gitu. Jadi ada sekelumpulan orang muslimin dan seperti Ustadz pakai kopiah seperti Ustadz gitu ya, beberapa orang masuk ke dalam kuil Ustadz dan dia mengucapkan kalimat tinggi lah ilallah, terus pakai ketok-ketok kayak di kuil kan ada suka ketok-ketok itu tuh Ustadz ya. Nah itu tuh begitu tuh Ustadz itu di dalam kuil itu. Ini orang yang melakukan ini Ustadz, apakah ini yang terancam tadi Ustadz sampaikan bahwa batal semua amalan dia, dan tolong cerahin kami juga bagaimana dia untuk memperbaiki diri dia itu Ustadz, supaya misalnya dia kembali gitu Ustadz, maksudnya apa yang dia harus lakukan, apa hanya memperbaiki syahadatnya terus oke, welcome kembali ke Islam gitu, atau gimana Ustadz? Tolong Ustadz pencerahannya. Nah, yang pertama mereka melakukan seperti yang jelas talbisul al-haqqa bil batil. Mereka mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, itu kalimat yang luar biasa besarnya dan mulianya di dalam Islam. Tapi mereka ucapkan hal tersebut di tempat peribadatan yang biasa dipakai oleh agama lain untuk beribadah di tempat tersebut. Gimana ceritanya? Nggak nyambung ini. Harusnya mereka lakukan atau mereka ucapkan kalimat tersebut di rumah Allah, di masjid, kan gitu ya, atau di tempat-tempat yang lain, bukan di tempat yang azab Allah, murka Allah sedang turun di situ. Dalam hadis disebutkan ketika ada kesyirikan di satu tempat itu, maka murka Allah, azab Allah sedang turun di situ. Makanya kita nggak boleh ngedekat pada hakikatnya kan gitu. Na'udzubillah, itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan dari kaum muslimin zaman sekarang, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas mengatakan, kebanyakan dari kaum muslimin di dunia pada saat zaman sekarang ini juhala, bodoh, jahil, bodoh akan ilmu agama Allah, bodoh akan tauhid, bodoh akan ilmu akidah yang benar dan seterusnya. Ini pentingnya bagi seorang yang alim akan ilmu agama Allah mengajarkan kepada umat tentang tauhid. Makanya dakwah yang paling luar biasa harus diprioritaskan adalah dakwah tauhid, dakwah tauhid, agar manusia kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya kaum muslimin jelas. Karena banyak kaum muslimin yang sama sekali nggak mengetahui akidah yang benar, nggak mengetahui tauhid yang benar, subhanallah. Kenapa? Karena kebanyakan mereka juhala, kebanyakan mereka bodoh atau jahil akan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Sibuk dengan dunia luar biasa, lupa nuntut ilmu agama,
Mereka menjadikan ilmu agama hanya sekedar pelengkap dalam kehidupan mereka, bukan menjadikan ilmu agama sebagai ilmu terpenting dalam kehidupan mereka. Ini jadinya kayak begini kan gitu. Mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau mereka benar-benar orang yang jahil atau ada syubhat di kepala mereka, maka yang seperti ini jelas apa? Tidak menjadikan mereka kufur keluar dari Islam. Kenapa? Karena babut takfir babul khatir. Bab mengkafirkan dari kaum muslimin itu bab yang berbahaya, nggak boleh sembarangan masalah ini. Maka yang berbicara tentang masalah takfir ini adalah para ulama atau orang-orang yang berilmu tentang hal tersebut, punya kapabilitas ilmu yang mumpuni tentang masalah itu. Dan kebanyakan orang saya katakan tadi apa? Jahil kata para ulama. Atau dia berilmu tapi ilmunya salah dapatnya tadi, ada syubhat di kepalanya. Dapat ilmu dari gurunya salah. Nah, ini kan repot juga. Syubhat ketika masuk ke kepala seseorang, keluarnya itu susah banget, subhanallah. Dia menganggap perbuatan ini boleh kok, benar, dari mana? Dari guru saya mengatakan boleh kok. Repot nih. Untuk mengeluarkan itu dari kepalanya itu berat banget, subhanallah, kecuali hidayah dari Allah SWT. Nah, kalau orang seperti ini maka jelas apa? Mawani', ada penghalang dari dirinya, menjadikan dirinya apa? Keluar dari Islam. Masalah itu. Yang selanjutnya apa? Mendakwahkan orang tersebut. Dakwahkan. Kasih tahu kepadanya kalau memang kita punya apa? Akses, punya ilmu kan gitu. Mendakwahkan kepada mereka ini yang benar, ini yang boleh, ini tidak boleh. Mereka mau terima, alhamdulillah. Mereka nggak terima, kewajiban kita sudah selesai. Angkat tangan kita ke atas langit, doakan agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Kalau ternyata mereka terima dari apa? Dari apa? Hidayatul bayan wal irsyad atau penjelasan yang kita berikan kepada mereka, mereka terima, alhamdulillah. Ternyata salah nih, saya mau taubat, gimana caranya? Taubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama mengatakan mengucapkan syahadat boleh, subhanallah, dengan itu, tapi intinya adalah at-taib minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya sebagaimana dia tidak melakukan apa? Perbuatan dosa. Sebagian ulama mengatakan dia syahadat lagi ulang, tapi sebagian ulama mengatakan ketika dia bertaubat dengan taubatan nasuha, menjalani hidupnya dengan baik, mentauhidkan Allah, berilmu tentang ilmu agama, belajar dengan benar, beramal saleh, Allah Azza wa Jalla akan terima taubatnya tersebut. Maka semoga Allah Azza wa Jalla lindungi seluruh kaum muslimin dari kesyirikan, bahkan seluruh manusia dari kesyirikan. Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah alamin Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz pencerahannya Ustadz. Baik Ustadz, sudah mulai ada pertanyaan, nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Utulusi. Tafadhol Utulusi. Ya, jazakallah khairan TV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan para jamaah. Saya akan langsung ke pertanyaan. Kalau pertanyaan di kolom chat belum ada, silahkan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom chat. Ini ada pertanyaan yang langsung japri. Saya bacakan ya Ustadz ya. Iya, Assalamualaikum. Bagaimana Ustadz bila ingin bertabaruk, kepada siapa sebaiknya bertabaruk? Jazakallah khair. Nah, tabarruk, mengambil barakah, itu ada yang syar'i, ada yang terlarang dalam Islam. Bertabarruk yang syar'i adalah bertabarruk yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih. Contoh, seseorang bertabarruk dengan apa? Dengan iman dan amal salehnya kepada Allah. Dia mengambil barakah, maksudnya apa? Kalau dia beriman dan beramal saleh, Allah Azza wa Jalla akan berikan keberkahan dalam hidupnya. Itu maksudnya. Bertabaruk dengan iman dan amal saleh yang dilakukan. Bertabaruk dengan ketakwaannya kepada Allah, dia mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, otomatis Allah akan berikan keberkahan kepadanya. Bertabaruk dengan Al-Quran. Gimana cara bertabaruk dengan Al-Quran? Membacanya, menghafalnya, mentadabburi maknanya, mengamalkan isi Al-Quran, menjadikan hukum Al-Quran pada diri dan keluarganya, terutama apalagi masyarakat, dia akan dapatkan keberkahan dari Al-Quran tersebut. Kan gitu. Ini tabaruk yang benar nih. Bertabaruk dengan apa? Mengikuti ittiba'ur Rasul, mengikuti mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini benar dalam dalil. Ketika kita mengikuti mencontoh Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah, otomatis Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupan kita, kan gitu. Bertabaruk dengan apa? Air Zam-Zam misal. Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung dengan orang yang meminumnya. Ketika kita minum air Zam-Zam, doa kepada Allah, doa yang kita inginkan yang baik-baik. Bismillah. Bertabaruk dengan habbatus sauda. Rasulullah SAW menyebutkan dengan jelas, subhanallah.
Habbatus sauda dawa di kulli da. Habbatus sauda itu obat dari segala penyakit. Bertabaruk dengan madu misal kan gitu. Mohon keberkahan dengan apa? Minta madu karena Rasulullah menyebutkan syifa. Madu itu apa? Di dalamnya ada obat di dalamnya kan gitu. Nah, intinya bertabaruk yang dibolehkan bertabaruk yang disebutkan di dalam dalil Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ini tabaruk yang benar. Ada buku luar biasa bagus tebal. Syekh depannya saya lupa, belakangnya Syekh Judai sudah terjemahkan Ustaz Imam Syafi'i kalau nggak salah tentang masalah tabarruk ini, keberkahan, mengalap berkah, mengharapkan keberkahan. Dia mengharapkan keberkahan. Kalau disebutkan dalam dalil, ada dalil yang mengharapkan keberkahan pada sesuatu tersebut, ini jelas boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau mengharapkan keberkahan misal kepada mayit orang yang soleh yang sudah meninggal, tidak ada sama sekali dalil. Mana dalilnya? Subhanallah. Maka ini menyerempet kepada kesyirikan, subhanallah. Bertabarruk kepada misal ludahnya orang soleh dan seterusnya, ini nggak ada. Kalau kepada Nabi betul sahih itu. Rasulullah SAW disebutkan itu khususiyah Rasulullah SAW. Keringat Nabi SAW itu wangi, disebutkan subhanallah lebih wangi daripada seluruh parfum yang ada di atas muka bumi ini, kata para ulama, kata para sahabat. Kemudian ludah Nabi atau reak Nabi ketika beliau meludah diambil oleh para sahabat. Ini kekhususan Nabi SAW. Dari mana kita tahu kekhususan Nabi? Karena ketika Nabi SAW meninggal, tidak ada yang melakukan itu kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat lain. Tidak ada. Hanya ini dilakukan kepada siapa? Kepada Rasul SAW. Itu kekhususan Nabi SAW. Pada diri Nabi memang Allah berikan keberkahan, kan gitu. Tapi selain Nabi nggak ada. Nggak ada sama sekali, subhanallah, mengharapkan keberkahan dari Ustadz luar biasa. Tapi kalau mengharapkan doanya Ustadz, boleh kan gitu. Doanya Ustadz yang masih hidup ya. Soalnya silakan, subhanallah. Tapi kalau Ustadz itu atau kiai tersebut atau orang soleh tersebut sudah meninggal, nggak ada, selesai seperti ini. Nah, ini pentingnya kita belajar. Ini di antara masalah ini. Masalah akidah yang benar, masalah tabaruk yang benar, bukan tabaruk yang salah di dalam Islam. Itu secara singkat. Mungkin kenapa bahasa masalah tabaruk ini panjang, subhanallah. Allah a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Jadi tabaruk itu memang sebaiknya dari Rasulullah ya Ustadz ya. Jadi bukan dari Ustadz, dari orang soleh atau dari wali-wali gitu. Enggak ya Ustadz ya. Nah, itu salah satunya. Salah satunya. Nah, berarti kalau misalnya kayak peninggalan air zam-zam gitu, air zam-zam itu kita ambil keberkahannya, mesti masih bisa ya Ustadz ya? Jelas itu disebutkan dalam dalil yang sahih dalam masalah itu. Iya Ustadz. Baik Ustadz. Jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Apakah benar meminta orang yang sakit untuk mendoakan kita ini itu doa yang dipanjatkan oleh orang yang sakit itu lebih makbul? Apakah ini termasuk tawasul? Mohon nasihatnya Ustadz. Nggak ada disebutkan dalam dalil. Nggak ada disebutkan dalam dalil. Yang setahu saya, wallah alam bishawab, kalau orang sakit atau orang yang dalam muttor, dalam kesulitan, kesempitan, nah pada saat itu dia sedang sedekat-dekatnya kepada Allah dan kemudian dia meminta untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya, ini bagus. Ini bagus. Makanya kan banyak dari kaum muslimin ketika dia dalam keadaan terdesak mintanya kepada selain Allah, betul ya? Padahal ternyata ketika dia dalam keadaan terdesak seperti itu, sedekat-dekatnya seorang hamba itu kepada Allah harusnya. Nah, sedekat-dekatnya seorang hamba itu kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan itu dalam Al-Qur'an, subhanallah. Nah, makanya ketika seseorang dalam keadaan terdesak, contohnya tadi sakit, mungkin sakit parah kan gitu, subhanallah, maka dia meminta kepada Allah kesembuhan atau Allah berikan ujian yang luar biasa mungkin besar dalam hidupnya, kemudian dia minta agar Allah menyelesaikan urusannya dan seterusnya. Ini bagus, subhanallah. Tapi kalau gara-gara hal tersebut dia dimintai doa sama orang, ini nggak ada dalil. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bagaimana dengan mereka yang suka pergi berziarah ke makam-makam orang soleh, misal keluar Batang, apakah dibolehkan Ustadz? Nah, ini yang insya Allah nanti kita akan bahas di kaidah kedua sebenarnya tentang masalah tawassul, kemudian syafaat kan gitu, mana syafaat yang benar, tawassul yang benar itu seperti apa dan seterusnya. Dan seperti ini jelas apa? Yang namanya ziarah itu, ziaratul kubur itu disunnahkan dalam Islam.
Disunnahkan dalam apa? Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Aku sempat melarang kalian untuk ziarah kubur. Ini di awal-awal Islam nih. Kenapa? Karena para sahabat imannya masih lemah, akidahnya masih lemah. Ala fazuruha. Sekarang ziarahilah kubur-kubur tersebut. Rasul perintahkan, berarti ziarah kubur sunnah nih. Nah, seperti apa? Tujuan intinya ngapain ziarah kubur nih? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur tersebut mengingatkan kalian tentang negeri akhirat. Mengingatkan kalian tentang negeri apa? Akhirat, kan gitu. Ini yang paling penting nih. Mengingatkan kalian tentang negeri akhirat. Jadi inti ziarah kubur mengingat diri kita pasti akan mati. Mengingat diri kita pasti akan kembali kepada Allah dan Allah bangkitkan nanti di hari akhirat. Ini inti ziarah kubur yang pertama. Lanjutan hadisnya apa? Wa tariqul qalbi, menjadikan hati kalian melembut. Subhanallah, menjadikan hati kita melembut ketika ziarah kubur. Wa tudmi'ul ain, menjadikan air mata kalian berlinang ketika kita ingat kematian, ingat alam akhirat berat luar biasa, menjadikan kita takut berlinang air mata kita. Wala taqulu hujran, dan jangan berbicara yang keji ketika berziarah kubur. Jadi inti ziarah kubur yang paling inti tidak lain tidak bukan mengingat bahwa diri kita pasti akan mati dan kembali ke alam akhirat satu. Yang kedua apa? Mendoakan. Baik mendoakan orang yang sudah mati tersebut secara umum atau secara khusus. Secara umum contohnya apa? Masuk ke area pekuburan, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lanakum al-afiyah. Doa secara umum. Secara khusus, misal orang yang memang kita cintai meninggal. Kita datang ke situ, kita doakan kepada Allah. Ini disyariatkan, dan ini sebenarnya tidak harus datang ziarah kubur baru doain, enggak, karena doa ini dimanapun kan gitu, subhanallah. Ini dua tujuan ziarah kubur ini dua sebenarnya. Mengingat kematian dan mendoakan. Mendoakan orangnya apa? Mendoakan orang yang dalam kubur tersebut agar Allah berikan rahmat, Allah berikan rawdhatun min riyadil jannah, Allah ampuni dosanya. Bukan kita minta doa kepadanya. Atau bukan kita menjadikan orang yang sudah meninggal ini menjadi apa? Wasilah tawasul kepada Allah. Tidak boleh, subhanallah, dalam Islam. Karena tidak ada satupun hadis yang sahih. Ketika hadis yang sahih ya, bukan yang dhaif yang palsu nih. Ketika Rasulullah SAW meninggal, para sahabat datang ke kubur Nabi, kemudian meminta kepada Nabi atau menjadikan Nabi sebagai tawasul kepada Allah. Ada nggak? Tidak ada sama sekali. Ketika zaman Umar bin Khattab yang ada dalil yang sahih, terjadi paceklik, kekeringan luar biasa panjang. Umar bin Khattab berdoa dengan doanya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ya, orang saleh masih hidup. Al-Abbas minta doa kepada Allah, Allah turunkan hujan. Umar mengatakan apa? Ya Allah, dulu kami meminta bertawasul dengan doa Nabi. Sekarang kami bertawasul dengan doa paman Nabi, orang saleh Abbas. Subhanallah. Maka apa? Allah Azza wa Jalla turunkan hujan ketika Abbas bin Abdul Muttalib berdoa. Tidak ada satupun dalil yang sahih. Ketika Nabi meninggal, para sahabat datang ke kubur Nabi rame-rame untuk bertawasul dengan kubur Nabi. Harusnya kalau kita mau main logika, betul ya, kubur yang paling terbaik, termulia di atas muka bumi, kubur Nabi SAW, betul ya. Harusnya para sahabat melakukan itu. Ternyata nggak dilakukan sama sekali. Maka perhatikan, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya perkara itu benar, baik, maka pasti para sahabat sudah melakukan itu duluan. Karena para sahabat adalah seorang yang sangat manusia yang sangat luar biasa semangatnya dalam mempraktikkan ibadah dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikan nih, ziarah kubur adalah sunnah. Salah orang yang mengatakan melarang ziarah kubur seperti apa yang dilarang? Kalau ziarah kubur untuk mengingat kematian, mengingat alam akhirat, mendoakan mereka, silahkan, bagus, disyariatkan. Tapi kalau ziarah kubur datang ke mereka malah minta kepada orang soleh itu, atau menjadikan orang soleh tersebut sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah, ini yang terlarang kan gitu. Harus jelas yang seperti ini. Dan nanti insya Allah akan kita jelaskan khusus di kaidah yang kedua nih tentang masalah syafaat, tawasul nih masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Pertanyaan ini yang di kolom chat sudah tidak ada. Dari saya sedikit ya Ustadz ya. Jadi memang kan sehari-hari itu kita nggak pernah tahu nih Ustadz. Karena Ustadz tadi juga katakan bahwa syirik kecil itu adalah termasuk ria, ya bagian dari sombong, bagi itu ya. Nah terkadang kan manusia ini kan kita lupa gitu, kita lupa dari siapa dulu dengan suka gitu. Kalau misalnya kita udah tersanjung, ya iya siapa dulu, padahal bukan siapa dulu, harusnya semua karena Allah begitu kan Ustadz. Tapi kan terkadang di hati ini terkadang siapa dulu dong gitu. Nah, apakah
sirik-sirik kecil yang sudah terjadi dalam sehari-hari itu bisa tertutupi dengan zikir pagi petang kita. Nah, kalau itu dosa besar, maka pendapat yang lebih rajih para ulama mengatakan dosa besar tersebut bisa hilang dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Kalau itu dosa kecil, maka dosa-dosa kecil tersebut akan hilang dengan apa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang kebaikan-kebaikan sholat, zikir, puasa dan seterusnya, maka keburukan itu akan terhilangkan, terhapuskan dengan perbuatan kebaikan kita. Kalau itu dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, majtuni batil kabair, selama mereka tidak melakukan dosa besar. Maka yang benar adalah dosa besar ini wajib kita apa? Wajib kita taubati, wajib kita bertaubat kepada Allah. Kalau kita tahu kemarin ini pentingnya muhasabah. Ternyata saya pernah melakukan dosa besar kan gitu. Entah itu kesyirikan besar naudzubillah atau kesyirikan kecil, entah itu kemudian apa tadi naudzubillah meminta kepada penghuni kubur, entah itu mungkin berzina, riba dan seterusnya, maka kita wajib untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Apa saja syarat taubat dari taubat besar, taubatan nasuha tersebut? Yang pertama, an-nadam, menyesal akan perbuatan dosa itu. Di antara tanda menyesal apa? Menangisi perbuatan dosa tersebut dan tidak pernah menceritakan lagi sudah perbuatan dosa itu, tutupi. Kemudian yang kedua adalah apa? Al-iqla', meninggalkan dosa besar itu, langsung tinggalin. Karena ada orang nyesel tapi nggak ninggalin. Nyesel langsung tinggalkan. Yang ketiga al-azam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Kalau ternyata di satu titik, satu hari syaitan berhasil menggelincirkan kita lagi untuk melakukan dosa itu, kembalilah langsung kepada Allah. Langsung kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Langsung bertobat. Tapi harus ada apa? Harus ada azam dulu, tekad kuat dulu supaya kita tidak mengulangi dosa tersebut lagi. Yang keempat, ikhlas ketika dia bertaubat. Ikhlas bukan karena fulan, bukan karena dunia, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Yang kelima apa? Waktunya masih ada. Di antaranya sebelum nyawa di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya dan seterusnya. Di antaranya pula apa? Memperbanyak amal saleh setelah dia bertaubat kepada Allah. Dulu jauh dari Allah, melakukan maksiat dan dosa dan seterusnya, melakukan dosa besar. Ketika dia taubat, amalannya jelas berubah. Mentauhidkan Allah, salat berjamaah di masjid, sedekah, membantu dakwah dan seterusnya. Dan kalau itu berkaitan dengan makhluk, tambah satu lagi diselesaikan di dunia. Orang yang pernah hutang nggak bayar hutangnya. Orang yang pernah zalimin orang, minta keridhaan orang tersebut dan seterusnya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya dan antum semua. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa jadikan diri kita termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar, menjauhkan diri kita dari perbuatan kesyirikan, syirik apapun itu, sehingga dengan itu Allah Azza wa Jalla bisa berikan surga firdaus kepada kita semua. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan UTV-nya. Ya. Baik Ustadz, barakallahu fikum Ustadz untuk pencerahannya semua, mengilmui kami dengan luar biasa tentang tauhid dan syirik ini Ustadz. Jadi memang ya sebagai seorang muslim itu kita wajib memahami konsep tauhid dan syirik ini supaya dalam ajaran kita ini supaya kita tidak mencampur adukan antara yang hak dan batil, dan bersyukur alhamdulillah alamin Allah mengajari Ustadz mengajari kami tadi tentang kitab Al-Qawaid Al-Arba' dari Syekh At-Tamimi. Dan tadi juga Ustadz menyampaikan bahwa pengakuan seseorang terhadap Allah sebagai pencipta itu tidak cukup untuk menjadikan dia sebagai muslim. Maka untuk seorang menjadi muslim itu seseorang itu harus mengakui Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, diibadahi, dan mentauhidkan Allah. Untuk itu maka penerapan tauhid rububiyah mengharuskan mengesahkan Allah dalam tauhid uluhiyah. Kurang lebih begitu Ustadz, silakan untuk closing Ustadz. Nah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan diri kita orang-orang yang bisa terus bersemangat mempelajari akidah yang benar, tauhid yang benar. Dan dengan itu Allah Azza wa Jalla bisa berikan kebaikan bagi diri kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustadz. Insya Allah kita berjumpa bulan depan, dan sahabat-sahabat Tarayan, kita telah menyelesaikan kajian kita siang ini tentang Al-Qawaid Al-Arba', dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan kita juga terus mengkoreksi terus keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang
Allah tidak ridhoi kepada kita. Akhir kata dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Saya izin live ya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.